brand dan branding dalam perspektif bulan suci Ramadan? Makasih Mas Santo. Jadi kalau kita lihat dalam suatu kurun waktu, misalnya dalam sebuah daerah atau sebuah negara atau sebuah kultur, itu ada siklus. Jadi kita tahu misalnya kalau di Indonesia, misalnya nanti ada hari raya, ada Ramadan, nanti ada Natal, nanti gitu ya, ada siklus ya. Dan walaupun pada umumnya mungkin mirip-mirip, tapi ternyata fenomenanya berbeda-beda. Ya. Kalau di kita mungkin di hari raya Ramadan, hari raya Lebaran mungkin itu yang lebih lebih tinggi exposure-nya dan sebagainya, dan aktivitas serta perayaannya. Kalau di negara lain mungkin Natalnya, nanti di negara lain yang lain lagi juga ya, yang mana yang lebih penting. Jadi momentum-momentum inilah yang selalu dilihat oleh para pelaku brand untuk saya tidak mau mengatakan mencari keuntungan sesaat ya, tapi ini merupakan suatu momentum untuk meninggikan kuantitas. Jadi apa yang dia jual, biasanya jual 10, mungkin di masa-masa ini dia bisa mendapatkan 30 atau 40 bisa menjual dengan jumlah lebih tinggi gitu ya. Nah, jadi ternyata hari raya kalau kita ambil dulu secara gambar besarnya, ini adalah momentum yang sangat penting. Karena kalau kita mempersiapkan dengan tepat, persiapannya matang, momentumnya pas kapan mulai membicarakan ini, menyambut misalnya Ramadan dan ataupun hari raya, itu biasanya dia mendapatkan feedback yang positif juga gitu. Jadi semuanya ditata dengan rapi. Tapi yang menarik adalah bahwa kita juga bisa melihat pada masa-masa seperti ini, ada juga yang saya namakan karbitan gitu ya. Jadi wah mumpung nih gitu ya, aji mumpung lah istilahnya. Dan pertanyaannya, bisa nggak muncul misalnya brand-brand ya yang memang hanya muncul pada masa-masa hari raya misalnya gitu, atau masa-masa yang cyclical ya, jadi pada saat-saat tertentu saja muncul. Nah, itu apa dampaknya dalam konteks brand itu sendiri, dan apa dampaknya kepada konsumen? Karena konsumen itu kan mengalaminya ya. Konsumen itu melewati periode ini dan dia pasti akan merasa dengan sendirinya dia akan terekspos misalnya dengan brand-brand yang misalnya mungkin dia sudah lihat, tapi dia juga menguji sebenarnya secara tidak langsung. Kalau kamu sebelumnya biasa ngomong begini misalnya, ngomong A, apakah di periode ini kamu masih bisa misalnya ngomong A, sehingga saya masih tertarik dengan kamu misalnya begitu. Jadi penting untuk kita lihat bahwa hari raya atau Ramadan ini sebagai satu suatu conditioning, suatu tantangan kepada sebuah brand untuk bagaimana tetap mempertahankan relevansinya dan memberikan dampak yang tetap positif atau malah mungkin lebih positif lagi, di mana momentum-momentum ini bisa menjadi sebuah ajang kesempatan untuk menjual produk dengan jumlah yang lebih tinggi, atau mungkin dia menggunakan momentum itu misalnya meluncurkan produk-produk baru, offering-offering baru yang saat itulah yang momentumnya paling tepat. Jadi ada juga yang memang sengaja menunggu. Pada titik ini saya akan memunculkan ini. Nanti di titik yang itu muncul ini. Sama juga misalnya menuju tahun baru. Tahun baru ada lagi. Nanti Valentine ada lagi gitu ya. Jadi sengaja menggunakannya. Tapi karena Ramadan ini kebetulan di Indonesia diwarnai dengan begitu banyak faktor ya. Tidak hanya soal perayaan tentang agamanya, tapi juga bagaimana kultur dari setiap daerah di seluruh Indonesia itu juga menyikapinya dengan suatu keragaman-keragaman tersendiri. Sehingga kalau brand itu sudah punya satu tantangan misalnya, gimana ya caranya jual ke orang Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke udah begitu berbeda, ditambah lagi dengan adanya fenomena Ramadan ini yang akan membuatnya menjadi lebih spesifik lagi. Jadi ini merupakan suatu ajang yang menarik menurut saya untuk kita lihat sedikit lebih jauh. Biasanya pada ngapain tuh gitu. Strateginya apa sih gitu ya. Dan yang menarik nggak cuma brand-brand lokal aja ya, ternyata brand-brand dari internasional juga ikut memanfaatkan momentum ini ya. Betul, karena brand-brand internasional itu kan juga tahu bahwa mereka tuh ingin relevan dalam tanda petik di semua negara ya, jadi kita tahu lah pemain-pemain ini mereka harus punya footprint yang kuat ya. Jadi nggak cuma sekedar masuk keluar masuk kayak bajing loncat gitu. Begitu masuk saya permanen nih, saya harus bisa menancapkan kaki-kaki saya di sini. Jadi fenomena-fenomena seperti ini kalau dia tidak
tidak sensitif untuk baca gitu ya. Betul. Dalam tanda petik aturan mainnya gimana gitu ya. Bagaimana membuat relevansi yang tinggi kepada hati konsumen. Saya kira dia akan mengalami kesulitan. Oke. Brand yang biasanya buat remaja begitu masuk hari raya atau bulan Ramadan jadi seperti apa ya? Buat keluarga Pak ya. Betul. Pasti ada pelebaran ya. Benar. Saya menambahkannya pemekaran strategi. Jadi artinya inti strateginya tidak berbeda, tapi dia harus melebarkan sayapnya karena tanpa jala ini dia tidak bisa meninggikan kuantitas karena kalau yang dikejar cuma ini agak sulit. Tapi kan tidak semua strategi melebarkan jala itu, Mas, itu bisa dilakukan juga. Lihat-lihat juga brandnya apa, target grupnya seperti apa, dan juga produknya apa. Oke, karena momentumnya itu cuma 1 tahun sekali. Betul. Dan yang namanya perputaran uang ini sangat tinggi, jadi waduh kalau nggak dimanfaatkan sayang banget Pak ya, betul. Untuk meningkatkan penjualan mereka.